Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya Nurusna Reski Putri Yusuf, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Kali ini saya akan membahas salah satu topik dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu ragam dan laras bahasa Indonesia. Untuk itu, selamat menonton video saya. Pembahasan pertama kita akan membahas ragam bahasa Indonesia. Apa sih itu ragam bahasa Indonesia? Menurut Krida Laksana menyatakan, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Nah, dari definisi ragam bahasa Indonesia tadi, kita dapat simpulkan bahwa ragam bahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu media pengantarnya atau sarananya, dan yang kedua yaitu situasi pemakainya. Sekarang kita akan membahas ragam bahasa menurut media pengantarnya atau sarananya. Yang pertama itu ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang bahan yang dihasilkan dari alat ucap dengan fenom sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Dan yang kedua yaitu ragam tulisan. Ragam tulisan adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual ataupun bahasa. Nah, dari ragam menurut pengantar dan sarananya, kita dapat menemukan sebuah perbedaan pada ragam bahasa tulisan dan lisan. Yang pertama yaitu ragam lisan memerlukan orang kedua atau teman bicara, sedangkan ragam tulisan tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Nah, yang kedua ragam lisan tergantung pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Sedangkan ragam tulisan tidak tergantung pada kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Dan yang ketiga itu ragam lisan tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Sedangkan ragam tulisan harus memperhatikan unsur gramatikal. Adapun contoh ragam bahasa lisan dan tulisan dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan pada video ini. Yang kedua, kita akan membahas ragam bahasa menurut situasi pemakainya. Yang pertama itu ragam bahasa formal. Ragam bahasa formal ialah ragam bahasa yang ejaannya, tata bahasanya, dan kosakatanya diakui dan diterima di kalangan masyarakat luas dan dijadikan standar pemakaian bahasa yang benar. Nah, bahasa formal ini biasanya digunakan pada saat forum resmi, contohnya pada sebuah rapat, upacara, pidato, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ragam bahasa semi formal, yaitu ragam penuturan yang menyampaikan kalimat dalam bentuk yang tidak lengkap dari segi struktur ataupun gramatikal. Contohnya yaitu pada kalimat para atlet Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia disebut dengan euforia. Nah, kalimat ini termasuk ragam semi formal karena terdapat salah satu kata tidak baku, yaitu atlet. Yang ketiga itu ragam bahasa informal. Ragam bahasa ini bentuknya bebas, tidak terikat tata bahasa dan cenderung bergantung pada gaya penulisannya. Contohnya percakapan kita sehari-hari. Baik, pembahasan selanjutnya kita akan bahas apa itu laras bahasa Indonesia. Nah, laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan hanya pada suatu konteks atau bidang pemakaian tertentu. Adapun laras bahasa pertama itu laras ilmiah. Pada karya tulis ilmiah terdapat tulisan yang mengandung kebenaran ilmiah atau objektif karena didukung oleh informasi atau fakta yang benar dan disajikan dengan penalaran serta analisis berdasarkan metode ilmiah. Adapun ciri-cirinya yang pertama itu cendekia, lugas, jelas, formal, objektif, konsisten, dan bertolak dari gagasan. Salah satu contohnya pada penulisan karya tulis ilmiah. Yang kedua yaitu laras iklan. Laras iklan adalah bahasa yang digunakan untuk membuat iklan, bahasa yang dapat menarik perhatian pembaca atau pembeli atau pemakai barang ataupun pengguna jasa yang ditawarkan. Adapun ciri-cirinya yang itu menarik, informatif, persuasif, bahasa yang positif, mudah dipahami, kalimat aktif. Contohnya seperti lowongan kerja teknik sipil yang saya paparkan pada video ini. Yang ketiga yaitu laras hukum, adalah laras yang corak penggunaan bahasanya dengan dunia hukum, yang memiliki ciri-ciri yaitu memiliki bahasa tersendiri, objektif, dan membebani pribadi, dan tidak beremosi dan mengendalikan tafsiran bersensi. Contohnya pada saksi pelanggaran pasal 44 Undang-Undang 6 tahun
1982 tentang hak cipta. Yang terakhir yaitu Lara Sastra. Lara Sastra merupakan tulisan yang menggambarkan suatu hal yang telah dialami, diamati, didengar maupun yang sudah ada dalam imajinasi. Ciri-cirinya yaitu menghibur, mudah dijangkau, memiliki makna tersendiri dan menarik. Contohnya pada lagu Hipnotis. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mungkin ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan akhir kata terima kasih.